Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fatihah SPDSD selaku Kepala SD Negeri 03 Klarian. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 03 Klarian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak tanpa halangan suatu apapun. Kedua, sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenankan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga kegiatan inti, dan acara keempat yaitu penutup. Baiklah, untuk mengawali acara yang pertama, mari kita buka acara dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri 03 Klarian kepada Ibu Fatihah SPDSD, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai Dewan Guru SDN 03 Klarian serta anak-anakku sekalian yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi menjelang siang ini kami dapat melaksanakan yaitu acara kegiatan diseminasi budaya positif modul sampai 4 guru penggerak, dan alhamdulillah di SD kami yaitu SD 03 Klarian ada seorang guru penggerak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, melimpah kepada keluarganya dan kita selaku umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, di sekolah kami ada yaitu seorang guru penggerak yang mana pada hal itu ya sudah berbulan-bulan melaksanakan kegiatan yaitu dari modul 1 sampai akhirnya ini sampai dengan modul 4. Alhamdulillah berjalan lancar dengan semangat pendukung dari Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon Bapak Ibu guru semuanya untuk mendukung Ibu Teti Apriani yang telah melaksanakan tugas yaitu sebagai guru penggerak di SD 03 Klarian. Bapak Ibu semuanya yang kami cintai, dalam pelaksanaan guru penggerak ini kami mohon Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu semuanya siap melaksanakan apa yang kita harapkan dari pelajaran yaitu kurikulum yang sekarang, yaitu implementasi kurikulum merdeka yang dalam hal ini telah dilaksanakan pada SD kami yaitu di kelas 1 dan
kelas 4 SD. Lah kami mohon para Bapak Ibu guru bisa memberi semangat dan memotivasi anak-anak kita dalam melaksanakan belajar supaya terjadi membentuk pendidikan Pancasila bagi anak-anak kita, pendidikan di SD kami yaitu SD 03 Klarean. Bapak Ibu semuanya yang kami cintai, dalam hal ini kami mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya implementasi kurikulum merdeka, di mana anak-anak ini diberi kebebasan untuk berpikir kreatif, inovatif, bisa menimbulkan kegiatan yang positif di antara belajar dan mengajar di sekolah kami. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, terutama kepada Ibu Teti yang sudah melaksanakan atau lulus menjadi guru penggerak, alhamdulillah, supaya sampai selesai tidak ada halangan satu apapun dan nanti lulus dengan berhasil dengan baik, dengan nilai yang memuaskan. Itu saja Bapak Ibu guru yang kami cintai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatihah. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Aprianisi. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 03 Klarean beserta Dewan Guru SD 03 Klarean yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatannya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam rangkaian acara diseminasi kegiatan guru penggerak modul 1.4 yaitu tentang kebudayaan budaya positif. Saya ralat tentang budaya positif. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi kaum yang kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Kami ucapkan selamat datang dalam acara diseminasi budaya positif ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Saya berdiri di sini tidak untuk menggurui, tapi kita berarti sharing. Ada masukan dari teman-teman, monggo. Malah lebih baik untuk membangun dan menciptakan budaya positif di SD Negeri 03 ini semakin baik sesuai dengan harapan kita. Apa itu diseminasi? Nah, diseminasi itu dapat diartikan penyebarluasan ide atau gagasan kepada halayak. Dalam kesempatan ini yaitu berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 calon guru penggerak. Di sini banyak tugasnya. Tidak hanya mensosialisasikan atau melaksanakan diseminasi, tapi di aksi nyata modul 1.4 ini kami ditugaskan ada 4 poin. 1. Membimbing anak membuat kesepakatan kelas. Nanti kita akan praktekkan bersama bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas yang baik. Yang kedua, mensosialisasikan, bertukar pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan kali ini adalah poin nomor 2.
Nomor 3, melaksanakan refleksi terhadap pencapaian aksi nyatanya yang dilaksanakan setiap hari Sabtu nanti depannya. Yang keempat, yaitu berupa mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas kita masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6. Dengan kegiatan sosialisasi atau diseminasi ini diharapkan semua guru melaksanakan. Bapak Ibu memang sudah melaksanakan, tapi perlu peningkatan. Bagaimana peningkatannya? Nah, ini ada caranya. Ini nanti sebelum melangkah ke sana, saya ini akan membacakan konsep utama model budaya positif. Itu ada 7 konsep yang kita hari ini mau kupas tuntas biar selesai, kalau bisa ya tidak sampai 2 jam. Nomor 1 yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kedua tentang disiplin positif, ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Cukup banyak materinya, maka dari itu biar tidak membosankan, tidak saya ceramah terus, nanti kita akan langsung praktek ya, ada kegiatan praktek. Yang pertama, topik yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya bagaimana? Awalnya kita itu menganggap anak itu memiliki kemampuan yang sama, tapi di kurikulum implementasi Merdeka ini, kurikulum Merdeka, anak itu sebetulnya memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dia adalah individu yang unik. Dia memiliki keberbedaan satu sama lainnya. Kita sebagai guru harus tahu itu, tidak boleh menyamakan. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah sekarang, diferensiasi asal katanya itu dari bahasa Inggris, ya Mbak? Siapa? Mbak Rizky. Sing bocahane saiki kan ngerti paham Inggris. Nah, asal katanya dari different dan different artinya berbeda, mengandung makna bahwa anak merupakan individu yang memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Nah, tidak boleh disamakan. Pembelajarannya langsung singane lah, kita langsung pelajaran ini tanpa dari yang mudah dulu, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Dan di kurikulum Merdeka ini diharapkan pada awal pembelajaran itu anak harus satu, dibuat senang dari awal itu, supaya materi yang kita pelajari itu masuk, anak itu harus dibuat senang dulu. Iya, dibuat happy, betul. Nah ini contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya praktekkan adalah mapel SBDB pada materi ragam gerak pola lantai. Anak dikelompokkan dalam 2 kelompok sesuai minat dan bakatnya. Ada kelompok menari dan menggambar. Saya ambil hanya 2 tok karena kalau ada 3 seni musik, apalagi mungkin seni rupa yang agak sulit, itu kesulitan dalam hal kita mengontrol, maka ketika itu saya hanya membagi hanya dalam 2 kelompok saja, yaitu anak yang gemar menari dan anak yang gemar menggambar. Dengan materi ragam gerak pola lantai, anak yang senangnya menari di situ berarti tujuan pembelajarannya adalah mempraktikkan suatu tarian daerah dengan paling tidak 3 macam gerak pola lantai. Anak sekaligus belajar menari, tapi dia tahu pola lantainya itu apa saja. Setelah kegiatan menari, dia menceritakan dengan menuliskan atau bercerita di depan kelas. Lah yang anaknya hobi menggambar, dia menggambarkan dengan
dengan menggambar seorang yang sedang menari dengan gerak pola lantai yang berbeda, ada yang mendatar, menyilang, dan kombinasi. Nah, di situ ada, ini juga bisa disematkan dalam mata pelajaran lain seperti matematika. Nah, ini contohnya yang sudah saya praktekkan. Ini untuk anak yang mempraktekkan kegiatan menari. Dan itu kebetulan menarikan tari profil pelajar Pancasila. Judulnya itu dari mana? Apakah anak bebas sendiri? Kalau anak yang ini menentukan, biasanya kita kesulitan, terjadi panjang lebar sana kemari. Nah, untuk itu yang menentukan judul lagu pilihannya adalah guru. Kita memilihkan contoh-contoh kegiatan tari yang baik, yang misalnya yang kayaknya cocok untuk anak kita di kelas 5. Nah, untuk Bapak Ibu yang misalnya di kelas 1, kelas 2 bisa mencarikan referensi dulu. Nah, ini yang cocoknya yang mana, seperti itu. Ini adalah kelompok yang sukanya menggambar. Ini dibantu melalui ada HP saya yang kemarin pinjam untuk contoh penggambarannya, seperti itu ya. Untuk mata pelajaran lain, contohnya di mata pelajaran matematika kemarin saya ada materi perpangkatan 3. Ternyata di sana banyak anak yang kurang paham dalam perkalian susun. Ketika 17 pangkat 3 itu hasilnya berapa, disuruh menyusun ke bawah, itu ternyata ketika sudah 17 dikalikan 17 ketemu hasilnya dia pas. Tapi ketika sudah mencapai ribuan dikalikan dengan 17 lagi sudah mumet, tidak teliti, kebanyakan pada salah. Yang betul hanya 5 orang. Maka di situ saya ada kelompokkan menjadi 2 lagi biar gampang. Pada saat pelajaran SBDP kebetulan sing lanang senangnya pelajaran gambar, sing wadon senangnya nari. Nah, di mata pelajaran matematika tidak seperti itu. Berarti menggelombornya kelompok itu tidak pakai jenis kelamin, tapi karena pemahaman anak itu sendiri. Yang memiliki pemahaman cukup baik terhadap perkalian, maka saya kelompokkan dalam soal yang lebih sulit. Dia saya masukkan dalam kelompok soal cerita tentang perpangkatan 3. Yang anaknya kurang pandai dalam perkalian, saya fokuskan dalam perkalian bersusunnya. Saya berarti mantapkan di situ supaya hasilnya bagus. Kemudian yang kedua, ini tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin memiliki makna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, sekarang disiplin positif. Gambarnya kok apik ya kaya kae. Ada lembar-lembar. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, ancaman maupun hukuman. Nah, ketika kita memberikan permen atau apa itu sifatnya hanya sementara. Berarti anak itu tergantung ada hadiah. Nah, itu sebetulnya tidak diperkenankan. Yang bagus itu karena bersifat sementara, bagus sih, tapi hanya bersifat sementara. Berarti anaknya hanya mengharap asik yang boleh permen. Nah, nggak pas. Kita tidak memberikan hadiah, anaknya tidak ada semangatnya. Yang betul itu bagaimana cara kita mendorong biar anak itu merasa butuh.
yang butuh disiplin, nganggo disiplin, yang kowe dong darangane arah telat, arah rapi, bijine disenengi guru ya. Itu sifat disiplin yang termotivasi dalam diri anak itu yang perlu kita tingkatkan. Cara peningkatannya yang kelas 1 itu bisa dengan menyanyi. Biasanya kalau ini contoh budaya positif dulu. Nah, dari beberapa budaya positif itu ada 6 budaya. Budaya hidup bersih dibentuk regu piket, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, arah kelas iki tekan kelas 5B anggar di delok selorong kayak madul di sini jajan bungkus jajan arah karu-karuan. Memang sangat susah tapi harus ditanamkan sejak dini. Yang kedua, budaya disiplin baris di depan kelas. Nah ini yang akan kita fokuskan. Disiplin positif dapat dilakukan dengan perasaan riang dan gembira. Nah itu yang diharapkan. Anaknya pagi-pagi wes jejer nang ngarepan, nganteni bapak ibu guru nih. Ora susah. Baris. Nggak usah. Ini cara untuk yang efektif untuk kelas 1, 2, dan 3. Maka nanti akan dipraktekkan Bu Ima, monggo Mbak Rizky, dan semuanya yang kelas 4, 5, 6. Kalau yang kelas 1, 2, 3, nah ini biar besok langsung bisa praktek. Nah sekarang gurunya ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Besok bisa langsung dipraktekkan. Nah ini contohnya. Kalau kelas 5 saya praktekkan dengan seperti ini. Sing lanang angele ora karuan. Wes ora bilang gerak-gerak lagu. Jadi kok janji ini Bu Guru. Nah, habis tenang. Ya Bu Guru ambil ini aja untuk contoh. Astagfirullahaladzim makin banget. Yang putri bagus, masih bisa. Tapi sing lanang koyo ini rada angel. Nah ini memang cocoknya untuk kelas 1, 2, 3. Yang kelas 4, 5, 6 biasanya cukup baris per baris, kemudian dengan adanya pertanyaan. Nah ini nanti pertanyaan apa Bu Guru silahkan. Nanti semuanya mempraktekkan kebiasaan kita yang perlu ditingkatkan itu. Nah ini biar Bu Guru kelas 1, 2, 3-nya Harus halaman dihafalkan. rapat baik Tangan ke atas lalu direntangkan, sekarang di bahu, ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi, 1, 2, 3, menirukan burung yang terbang di angkasa. siap. Hap. Siap. Lencang depan. Gerak. Nah ya ini. Gerak. Dan masuk. Nah, sekarang biar langsung praktek, saya yang jadi bu gurunya dulu, nanti gantian Bu Ima yang jadi gurunya. Tolong teman-teman maju semuanya. Pesan apa? Nah, maju semuanya ke sini ke depan. Nah, saya yang jadi guru kelas 1 mewakili Bu Yuli. Nah, jadi sini. Sana, hadapnya ke timur. Hadapnya ke timur saja. Saya di sini ya. Agak ke depan sedikit. Bedanya agak ke depan di sini ya. Siap, gerak. Biar lurus. Lencang depan, gerak. Bulia agak ke belakang. Ya. Oh, itu ya ada meja. Tegak, gerak. Ayo kita praktek. Maju. Ini kan ada kabelnya. Dengan gerakan ya. Langsung biar kelihatan. Bel masuk berbunyi baris di halaman. Bersiapkan rapat, pegang bahu teman. Tangan ke atas, lalu direntangkan. Sekarang ke bahu, ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi, 1, 2,
Bilani yang terbang menirukan burung terbang di angkasa. Bersiap, nah, seperti itu. Satu kali lagi biar hafal gugur kelas 1, kelas 2. Nanti setelah ini Bu 5. Jadi 1, 2, 3. Biar masuk berbunyi baris di halaman. Bersiap kaki rapat, pegang bahu teman. Tangan ke atas lalu direntangkan. Sekarang ke bahu, ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi, 1, 2, 3. Menirukan burung terbang di angkasa. Bersiap, nah sekarang Bu Ima. Ayo jadi murid. Ayo dulu. Murid tua ya. Siap anak-anak. Ya dulu. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Termasuk berbunyi baris di halaman. Bersiap kaki rapat, pegang bahu teman. Tangan ke atas lalu direntangkan. Sekarang ke bahu, ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi, 1, 2, 3. Menirukan burung yang terbang di angkasa. Bersiap, bersiap. Itu udah kencang. Oh ya, siap gerak. Kencang depan gerak. Tegap gerak. Ya, sekarang gantian ya. Sekarang yang kelas tinggi apa kelas 3? Sekarang kelas 3. Dari sini. Biasanya apa? Boleh pakai ini atau boleh pakai yang pertanyaan kelas 3 wes ngari mendekati kalau pertanyaan. Ayo semuanya baris siap gerak. Nah sebelumnya kalau udah ada yang bisa jawab nanti masuk duluan ya. Kita jawab bersama kalian. 5 kali 5 berapa? Oh iya, yang berkacamata. Oh iya, berapa hasilnya? 25. Ya masuk. Oke, nah. Sekarang kita tebak lagi ya. 10 kali 3. Ada berasnya berapa? Berapa ya? Tadi berapa sih? Coba. 10 kali
sambil makan. Kira digunakan. Nah ini selain tadi berarti kelas 1 sampai kelas 3 itu dengan nyanyi-nyanyian dan juga ada pertanyaan yang sifatnya itu tidak terlalu sulit, biar anak itu gembira saja dan mengingat pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Nah ini contoh yang pertanyaan di kelas 5 yaitu dengan bilangan perpangkatan 3. Terus berarti menjawab lanjutan bilangan kubik, setelah itu bersalaman masuk ke ruang kelas. 8. Nah 8 itu setelah 8 itu seharusnya berapa bilangan kubik? 7. Ulangi 8. 8 itu hasil dari 2 kali 2 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Berarti setelah itu anak harus menjawab yang 3 pangkat 3 kali 3 kali 3 harusnya menjawabnya 27. 25. Setelah 27 berarti 64 karena 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4. Nah ini anak kelas 5 dengan seperti ini alhamdulillah berhasil bisa menyebutkan semua bilangan kubik 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Hafal sekali karena sudah berulang-ulang ya. 512. Setelah 512 apa 17? Ya 729 Sampai 1000 diulangi lagi dari awal. 8 25 ke belakang. Nah yang tidak bisa ke belakang lagi menunggu antrian. Nah alhamdulillah untuk anak kelas 5 berarti sudah hafal dari 1 pangkat 3 berapa? 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000. Itu kalau di pembelajaran cerita, berarti soal cerita, berapakah berarti panjang sisi kubus yang diketahui volumenya misalnya 1000, dia tahu langsung oh rusuknya 10 seperti itu. Misalnya 729, oh mesti rusuknya 9. Itu soal cerita pun sudah masuk di sini. Jadi untuk alhamdulillah ini sudah ulangan, anak hasilnya sudah memuaskan dengan cara disiplin positif yang dikemas dengan pembelajaran seperti tadi. Misalnya di kelas 4 bisa disematkan dengan bilangan pangkat 2, berarti mencari luas persegi. Anak-anak nanti kan 1 pangkat 2 berapa? 1. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 pangkat 2 berapa? 16. 5 pangkat 2? 25. 6 pangkat 2? 36. 7 pangkat 2? 49. 8 pangkat 2? 64. 9 pangkat 2? 81. Terakhir 10 pangkat 2 adalah 100. Nanti ya anak akan mudah menghafalkan 1, 4, 9, 64. 2 berarti setelah 64 berarti 81 dan 100 ya. Memang di kurikulum Merdeka ini Yang putri belum diulang. terus berarti menjawab. Nah ini sekarang kita menganjak ke yang materi ketiga, kebutuhan dasar manusia. Anak ketika kita diajari kok dia banyak yang celeneh, misalnya bu gurunya yang bikinnya diperhatikan terus. Ada ya di kelas yang seperti itu. Nah mesti ada. Kalau kita amati sebetulnya itu dia latar belakangnya dia ingin membutuhkan perhatian khusus. Biasanya ditinggal oleh ibunya bekerja di Jakarta. Anak itu dititipkan di Simbah. Jadi ngomongnya gampang, anaknya Simbah gitu Pak. Banyak sekali anak yang menjadi anaknya Simbah. Nah itu anak-anak itu biasanya ingin diperhatikan khusus, ingin diperhatikan lebih oleh ibu guru, bapak gurunya di kelas. Nah itu berarti dia kebutuhan dasarnya apa? Kasih dan sayang dan rasa diterima. Yang pertama kebutuhan hidup dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Ketiga penguasaan, keempat kebebasan.
kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang sebetulnya sifatnya tidak permanen. X itu dari luar ya, bukan dari diri anak itu sendiri. Karena ada iming-iming dari guru apa diwehi hadiah. Nah, ono prankingan, mengapa sekarang tidak ditulis di rapot? Nah, itu sebetulnya karena satu, anak itu tidak termotivasi dari dalam dirinya, tapi hanya yang komen di alam anak yang juara sih. Nah, wong tua ini disehake nanggon grup WA. Nah, itu sebetulnya menyakitkan hati anak yang tidak menerima ranking. Wes ngene berteman baik jadi sahabat sejati. Kelas 5, kelas 6 lho bareng terus. Sing siji rada kendhut, sing siji pinter, sing siji maning-maning maju diwehi hadiah, sing siji dalam batin asem punya ora sing ranking. Berarti kan sebetulnya itu menyakitkan hati sing teman yang tadi. Nah, itu mengapa tidak diperbolehkan? Misalnya di kenaikan kelas kita mau mengadakan peringkat, itu tetap boleh diperbolehkan. Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan ibu gurunya itu harus memberikan, berarti ada himbauan kepada anak yang tidak menerima dan yang menerima peringkat itu harus banyak bercerita. Oh, jangan ngantok tapi ini tidak ada cerita nih. Kemarin kan bu ini ada konflik. Contohnya gini. Nah, betul. Yang ranking 1 digandeni menojo sombong. Iya. Oh, itu yang cepet-cepetan. Itu berarti metodologi seperti itu boleh. Biar semangat itu malah justru lebih bagus. Memang itu diperbolehkan yang seperti itu. Yang tidak diperbolehkan itu yang memberikan berupa materi. Kalau dengan ungkapan kata-kata kamu bagus, kamu itu, berarti itu dalam bentuk bahasa itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh guru misalnya koyonya kelas sing paling pinter Oci terus tiap hari, nanti anak yang lain akan minder dan mesti naramane iri. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya dengan kata-kata seperti itu pun kita harus memancing anak yang tadinya tidak percaya diri, yang timbul percaya diri. Contohnya, ketika kita sedang membacakan Asmaul Husna, itu bukan hanya ketua kelasnya, tapi latihan semuanya sekelas. Hari ini siapa misalnya pengen gantian nomor urut absen boleh yang menyiapkan doa. Kalau anak itu kok kira-kira bocah isinan, harus dibantu temannya, ojo dipaksa. Di sini tidak boleh memaksakan anak. Berarti kayak bocah ini kok isinan, di ngani itu gandeng karo bocah sing arek isinan, nggon bantu karo bu gurune ngrangkul bocah. Jadi ini bocah mengkone akhirnya percaya diri. Ayo ngomongnya bagaimana, dituturi positif. Nah, itu cara membentuk dia supaya percaya diri dari pembacaan Asmaul Husna. Di kelas 5 anak dilibatkan dalam petugas upacara. Sing jalanan gonyong pancen memang harus dalam ibune. Nah, kuwi caranya aku sing jadi pemimpin barisan itu gantian tiap hari Senin, tidak hanya itu saja. Wong nyatane jadi pemimpin upacara besene nang mangate diteratake. Akhirnya yang menjadi pemimpin malah putri sing terdinas. Nah, maka dari itu
Nanti ya saya gembleng sedikit demi sedikit seperti itu. Lanjut, yang kedua, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang dicari adalah sebetulnya seperti itu. Nah, ini bisa kita masukkan dalam pembelajaran, khususnya budi pekerti, pelajaran kuliah agama. Anak dikasih motivasi secara agama bahwa mencari ilmu adalah suatu kewajiban. Di guru kelas ada bimbingan secara personal, bukan saja bimbingan secara sosial atau kelompok. Dan di sini contohnya, ketika pembelajaran matematika, kita menjelaskan dan memberi soal post test, itu gurunya alangkah baiknya berkeliling satu-satu dirinya. Oh, lagi kok bocah kok ternyata kayak nyowi itu. Oh, lah yang pertanyaan pinter, jebulana pinter nurun. Hasilnya lah bijine apik kaya udah ulangan barang didelok, no, lah pingpingane lah kok carane kok ora udang tarik menyimpan. Nah, itu kegunaan guru ketika memberikan soal dan berkeliling, anaknya dilihat cara mengerjakannya, itu kelihatan. Nanti kita mendapatkan catatan pada anak itu yang seperti itu, kita catat, oh anak ini kurang ini, anak ini kurang ini. Maka dari yang saya pegang ada 35 anak, ada catatan tersendiri. Memang betul, memang anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama plek. Wong anak saya 4 di rumah, ben ono sing padha plek, beda-beda. Sing siji anggere diomong rada serupe jengkel, sing siji anggere diomong seru arah masalah. Itu seperti itu. Anak kita apalagi yang banyak, ada yang anak ditegur secara langsung, darangane manahan ora pede, ora pengesuk kaya mangkat, walah ora karuan wis kaya kuwi. Nah ini tujuannya guru mendekati secara personal. Berarti caranya, triknya bagaimana? Ketika anak yang lain pulang, ini cara dengan berarti ada pengayaan atau remedial. Anak yang pulang yang tadi tidak bisa, tidak ulang dulu. Atau gini caranya, dengan pembelajaran diferensiasi. Ketika kita memberikan soal post test, anak yang tadi kesulitan, otomatis soal yang di sini tidak akan bisa tertuntaskan semua. Nah, contohnya kalau Winanda dan Nur Zahra, saya berikan soal yang khusus. Berarti soal yang di bawahnya yang materi-materi ini, oh lho kayak ping-pingan do ora apal kok. Liyane ngerjakake sing soal papan tulis, dia mengerjakan soal yang lain. Tak panggil ke depan mengerjakan di samping saya. Hari ini khususnya Nur Zahra, besoknya Winanda, nanti siapa lagi Eki. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dari yang Eki, dia tadinya tidak bisa membaca dengan lancar, alhamdulillah sekarang sudah. Perkalian yang tadinya kurang bisa memahami perkalian 1 sampai 10, alhamdulillah sekarang sudah sampai perkalian 7. Setiap hari ada peningkatan. Sebetulnya pelajaran matematika itu kayak pembelajaran juz amang gitu. Sebetulnya seperti itu, anggar kiye, babiye, lah urut. Di masing-masing ada bukunya sendiri-sendiri yang tiap anak itu memiliki. Jadi itu sebetulnya mudah. Tapi kita kekurangan handout atau modul yang seperti itu belum dibikinkan. Muka-muka guru dari sini ada yang bisa membuatkan seperti itu. Iya. Buku yang ini bisa nganggur orang satu-satu akhirnya bisa tertata dengan bagus. Iya, seperti itu. Ada buku prestasinya, nanti untuk pengecekannya itu lebih gampang. Nah ini yang ketiga, konsep disiplin dengan identitas gagal, adanya hukuman dan penghargaan. Hukuman cirinya menyakitkan, tidak
pancen sing pancen efektif kuwi gelis gampang. Contohnya gini, bocah bal-balan nang jero kelas, gurune agama tamu nang kantor, jebret-jebret lah iya. Guru kelas papat kebudukan, guru kelas 5 kebudukan. Cokot baik pada sama sing dolanan. Pre, becek, boleh. Pelayu lapangan ping 11. Bogan kowe gemerangan jero kelas. Nah ini sebetulnya memang mudah dan sering kali kita kerjakan. Nah itu sebetulnya sekarang tidak diperbolehkan. Nah bolehkannya bagaimana? Ambil bolanya, taruh di kantor, anaknya dipanggil, didudukan di ruang kantor, takoni. Wes kaya tak bisik, tidak boleh mempermalukan di depan kelas. Sekarang zamannya tidak boleh mempermalukan di depan kelas. Kenapa? Angger kaya kuwi membekas sampai tua. Gurune kan biyen galak. Yang paling salah kaya kuwi kebekon nang arep kelas nggonane gondelan kopek siji, sikile nggon kaya terus jam. Yang ngantikan sprene bojo kok kemutan guru galak angger ketemu yang semuanya mesti. Yang tidak diinginkan sebetulnya seperti itu. Maka alangkah baiknya diambil bolanya, ditaruh di kantor. Nah kuwi wong guru kok pelatih pegawaiane kadang ora siji tok pirang-pirang. Dadine ya nang kelalen kaya kuwi gampang mrene. Mana aku bengi lapangan dah. Apa nulis yang buku saya tidak akan mengulangi seperti itu pen 100. Nah itu kan sebetulnya tidak akan memperbaiki kesalahan. Dengan seperti itu tidak akan memperbaiki kesalahan bocah komani. Nah sebetulnya kalau dipanggil ke sana, anaknya diberikan saran, kowe nang apa asline kok kaya kuwi nang apa? Nah, terus nantikan nantikan dengan cara lembut menyentuh hatinya, itu nanti anak akan sadar. Nah misalnya kalau langsung beritahu caranya bagaimana? Nah itu tugas kepala sekolah sampai akhirnya akan mendatangkan ibu orang tua walinya dengan melayangkan surat pemberitahuan untuk datang ke sekolah. Lah berkoyo kuwi cara sing efektif teh. Arang gelem yang anaknya mau didudukan dengan orang tuanya, kemungkinan anaknya akan malu. Nah ini yang menjadi PR-nya di kelas 6. Sing urung sampai sekarang terselesaikan, anaknya tidak masuk karena tadinya suka main HP akibat dari COVID. Nong bocah senengi HP-nan terus nong terlanjur HP terus. Nah itu yang memang sekarang menjadi PR kita. Lanjut konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang tadi saya yang sudah saya peragakan, yaitu adanya konsekuensi penguatannya tapi hanya jangka pendek. Perlu adanya monitoring berkelanjutan, stimulasi respon ngomongnya teman. Murid menghormati dan peraturan. Nah yang kita harapkan guru itu sekarang dengan adanya restitusi yang kemarin saya praktekkan di ruang kantor. Ya, adanya segitiga restitusi, pemecahan masalah jangka panjang, kontrol oleh dirinya sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Berarti adanya pendekatan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah ini pengertian restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat itu maksudnya dia tetap pede walaupun melakukan kesalahan. Tapi PD-nya bukan PD untuk melakukan kesalahan lagi, tapi PD-nya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Contohnya seperti kemarin yang saya praktekkan, contohnya azab berarti nganggo kodonge wis salah, mangkate terlap nang sekolahan dia
Boleh apa tidak? Ya boleh, boleh-boleh saja, tapi tidak boleh terlalu sering. Nah, karena itu bukan motivasi dari dalam diri kita, tapi karena bentuk untuk supaya tidak dihukum nyaman ojo malih kuwi malih kedendo 500 yang ngerjakake PR. Itu bukan intrinsik dari anak itu sendiri, tapi dari luar. Boleh-boleh saja itu untuk tahapan awal, tapi dengan cara kita juga memotivasi. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ketika anak datang terlambat, guru nih nangar pelawang, ngomong, nada itu ya orang nada tinggi, tapi nada rendah. Berapa kali sih Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Anaknya jadi anak yang minder. Kalau gurunya ngomongnya seperti itu, berarti membuat anak merasa bersalah dengan guru tersebut. Jadi ini agar ketemu kayak risih, arah percaya diri ketemu budati yang miskin, budati ngomong kayak kami ngomong jari yang kecewa. Jadi anak kok beli mani-mani ngomongnya pirang-pirang, kalau kesel teo nyomong agar ketemu budati kok isi lah. Jadi anak yang minder lagi itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, sekarang apabila guru menjadi teman bagaimana? Boleh. Tapi biasanya kalau seorang guru posisinya sebagai teman, dia akan lonjak. Maksudnya, angger apa gampang rangkul. Itu untuk anak kelas 1, kelas 2 yang rangkul anaknya itu agak dibatasi supaya kita menjadi posisi yang manajer. Maksudnya bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Boleh memberikan kasih sayang, perhatian lebih kepada anak, tapi ada batasnya. Jadi orang wani nyolek-nyolek guru nih, orang wani betang-betang apa maning narik-narik guru nih. Nah, narik guru nih, itu kelihatan gurunya itu yang berwibawa. Sekarang yang sebagai pemantau, nah ini sudah mending mau merujuk ke sebagai manajer, selalu berpegang pada peraturan sekolah. Misalnya tadi ada anak yang bal-balan nang jero kelas, nah ini misalnya kita sebagai pemantau tidak ke ruang kelas, tapi anaknya, kamu ingat peraturan kelas kita apa? Oh iya Bu, tidak boleh bermain di ruang kelas, harusnya bermainnya di halaman. Nah itu kamu tahu, nah itu berarti guru tersebut sudah menjadi pemantau karena dia berpedoman pada peraturan sekolah. Itu agak mending. Misal kita tidak sebagai teman ataupun belum bisa menjadi seorang yang manajer, kita berkewajiban menjadi pemantau, menyadarkan peraturan kelas atau peraturan sekolah kita yang kita tetapkan. Nah itu untuk menegur anak-anaknya supaya jelas. Nah ini yang terakhir. Nah nulis manajer ya, aslinya manajer. Posisi kontrol kita yang kita harapkan, walaupun kita bukan seorang kepala sekolah, kita merupakan manajer pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dahulu bocah ditakoni men ngerti salah dhewe kuwi apa? Kowe nang apa kok didendang mrene Bu Guru? Ngerti ora? Oh iya Bu Guru, nya kayane iki salah. Bal-balan nang jero kelas, dadine rame. Nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Engko ditakoni, ndek carane piye? Oh, aku anggar bal tendang kudune nang wayahe istirahat. Toran di luar kelas Bu Guru. Lah, kuwi pentolan Bu Guru ra iki. Nah, nanti besoknya tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau jam istirahatnya sudah selesai, berarti harus kemana? Masuk Bu Guru ke ruang kelas. Lah kuwi pancen sing ngene dadi PR-nya banget kelas 5. Bel masuk berbunyi arah baris di halaman, barisnya nang resmil bertendang, guru ning nguber-nguber rono. Walah ya Allah, antikan aslinya seguru pingin
ini jengkel, tapi ini tak imutan pelajaran ini materi ini harus menjadi pribadi yang manajerial. Ya tak gawe kuyu tok kalau buning-buning yang berarti pringkik. Apa jengkel aras itu? Oke. Nah ini kita bareng-bareng. Sebetulnya biar anak itu tahu peraturan sekolah, kita seharusnya membuat kegiatan keyakinan kelas yang dibuat setiap kapan? Dibuat awal semester dan nanti tahun ajaran baru dimulai. Di sini kan mempunyai tata tertib sekolah. Lah, keyakinan kelas kita ambil dari tata tertib sekolah. Apa bedanya tata tertib sekolah dengan keyakinan sekolah? Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, ada tata tertib sekolah. Nah sekarang dari tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu dibuat tanpa adanya aspirasi dari anak. Anak tidak diturut sertakan membuat tata tertib aja mesti ditempel kan? Nggih. Nah, anak apa no? Aspirasi dari anak bunyinya seperti ini. Tidak. Kalau tata tertib sekolah itu sudah terpampang di kelas-kelas kita. Sudah ditetapkan oleh kepala sekolah bersama guru. Anak-anak tidak ikut serta menetapkan peraturan sekolah. Dari peraturan sekolah atau tata tertib sekolah kita buat ke dalam keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Ini proses ketika saya membuat kegiatan keyakinan kelas di kelas 5. Itu membuat kesepakatan kelas, menetapkan kesepakatan kelas, menempelkan kesepakatan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, biar Bapak Ibu itu paham, kita praktekkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? 1. Berupa pernyataan universal. Artinya universal di sini itu bersifat umum. Kata-katanya berupa pernyataan bersifat umum. Yang kedua sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi sekolah satu dengan yang lainnya berbeda. Jenjang sekolah dasar dengan TK dengan SMP itu berbeda aturan keyakinan kelasnya. Dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Contohnya membuang sampah di tempat sampah. Contohnya ketika dalam pembelajaran tidak boleh makan dan minum. Itu berarti dalam kalimat positif. Yang keempat, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini contohnya saya di kelas 5. Teman-teman adalah anak-anak saya di kelas 5. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas biar gampang. Biasanya keyakinan kelas itu apa sih? Penganan masih bersifat konkret. Nah, ini yang menentukan aspek 1, 2, 3, 4 itu kemarin saya. Contoh keyakinan 1, bersikap positif. 2, menghormati, menghargai diri dan orang lain. 3, bertanggung jawab terhadap tugas. 4, taat beribadah dan berprestasi. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang dibagi menjadi 4 kelompok. Anak-anak nanti kalian menjabarkan tindakan dari keempat item itu dalam ini. Nah, kertas tulisannya yang bagus, ditulis namanya. Jadi sing usul sing rapi gurune ngerti. Ditulis sing apik, sing tulisannya rapi gurune ngerti. Karena pelajaran bahasa Indonesia ditulis mono pembelajaran pengayaan remedial menulis. Nggak nulis sesuai dengan kaidah yang dianjurkan. Nah, sekarang bersama-sama Ibu, tolong. Nanti saya akan menuliskan contoh keyakinan kelas. Saya akan memberikan 1 contoh. Berarti sing bersikap positif contohnya apa? Nah, ini Bu Imah membuat 2, Mbak Rizky juga semuanya 2-2. Nanti kita tempelkan di
bersikap positif, ini menghormati, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat taat beribadah. Contohnya gini, saya misalnya ini warnanya bebas, ya saya kedapatan misalnya warna kuning, nanti saya tulis saya kedapatan taat beribadah dan berprestasi, berarti awal masuk membaca doa, awal masuk membaca doa bersama-sama. Itu kan berarti contoh penerapan nang nomor papat. Engko murid Mansura. Ini nomor papat misalnya tak taruh ini nomor 1, 2, 3, 4 tulis ini tempel lagi. Nah, gitu. Ini menjadi pedoman keyakinan kelas yang harus disepakati. Ketika nanti pembelajarannya temenanan, anak itu berarti harus membaca doa dengan nyaring. Orang kena aneh, wis ngaji doa nobatirin dolanan, itu berarti dia tidak melaksanakan keyakinan kelas. Kaya kuwi. Dadi nek ora bocah sing ora berdoa, engko sawise kan digandeng kamu di sini dulu. Kenapa kamu tadi tidak berdoa? Kamu malah ndonga. Nah, kamu nanti besok jadi pemimpin doa ya. Kayak seperti itu. Anggerlah kok isin ya jadi pemimpin doa. Kok yang mengesok aku berdoa? Ya seperti itu. Misalnya yang berprestasi, kok ngane nulisin anggo nopo? Berarti kaya dulu melaksanakan, berarti agar dipilih. Kalau saya dipilih prestasi aja, contohnya saya harus ikut, berarti arahan dari guru. Terus seperti itu dalam kata-kata anak, nggak apa-apa mau tempel lagi. Nah ini hasil tempelan ini kok ditempel lagi nang di kelas. Dan itu menjadi kesepakatan kelas kita. Nah, sudah ada gambaran ya. Yang bersikap positif, contohnya bersikap positif itu banyak sekali. Jangan mau pilih yang bersikap positif, yang monggo. Membuang sampah pada tempatnya, itu sikap positif. Bertemu dengan temannya, menegur sapa, itu sikap positif. Sikap positif apa lagi? Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan, itu sikap positif. Sikap positif itu banyak sekali. Nah itu bisa ditempelkan, ada anak yang seperti itu. Nah ada yang menuliskan yang kurang baik, ya berarti ketika di sini dibacakan oleh gurunya, nanti tidak boleh ditempelkan. Tidak menjadi kesepakatan kelas. Misalnya boleh minum ketika pembelajaran. Kalau memang itu darongan dari kebiasaan yang tidak bagus, wong anak-anak yang darongan kemerahan minum ono sing tumpah nopo, itu syukur ndak usah saja menjadi keyakinan kelas, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan makan dan minum. Lagi ya kelas ini monggo berarti tidak diperbolehkan membawa HP. Ini masih bawa HP sih. Lah kuwi mengko jadi keyakinan kelas yang seperti itu. Nah itu di yang taat menghormati, menghargai diri dan orang lain. Nah itu menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah berarti itu di poin yang kedua. Ketika ada teman yang kesulitan dan bertanya, misalnya tidak ulangan, berarti di situ boleh membantu teman, tapi dengan catatan tidak saat ulangan. Nah, tidak boleh mencontek ketika sedang ulangan, karena mencontek pekerjaan teman berarti itu tidak menghargai hasil karya orang lain. Itu menjiplak. Siap-siap nih, siap-siap. Nah, sekarang bebas 1, 2, 3, 4. Alangkah baiknya oleh papa siji-siji kabeh. Boleh. Pulpennya merah enggak apa-apa. Masalah. Tapi nanti anak ditulis nomornya dulu. Ditulisnya nama. Tulisnya nama. Tulisnya nama. Oh, enggak. Oh, ini yang menentukan 1, 2, 3, 4-nya saya sudah itu. Nama aja ya. Nama bahannya nanya apa atau
beda-beda. Mau 4 mana lebih baik? Ya 3 ya. Ini gampang, nggak apa-apa. Nah, saya juga nulis. Ini yang dituliskan di papan tulis ini nomor 1, 2, 3, 4 ini berupa kalimat pernyataan yang universal, maksudnya ini seperti ini. Berarti kalimatnya yang bersifat umum, tidak berupa seperti khusus yang tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Nah, yang dituliskan yang dimaksudkan di sini contohnya misalnya melihat dari peraturan sekolah wajib menggunakan masker. Nah, misalnya kalau ada anak yang menulis seperti itu cocoknya dulu ketika kita sedang tanggap darurat COVID. Nah, misalnya ada anak yang menuliskan seperti itu di sini, ya pukul 1. Kita tidak pakai masker sekarang ya, berarti ini keyakinan keras itu tidak sepakatan. Berarti iya kesepakatan nanti setelah dipasang-pasang di sini kita membuat kesepakatan. Kita bacakan satu-satu, sepakat apakah tidak anak-anak? Mau dikasih 1 orang yang mana? Bebas, jangan 4 boleh. Bebas. Tapi kalau jumlah siswanya banyak, itu satu-satu saja. Karena ini kan kebetulan sedikit jumlahnya. Lalu dengan aspirasi dari beberapa kata mana kita tidak ceritanya bagian dari ide. Mau dibaca ke depan, dibaca. Namanya sebutin harus mengerjakan PR di rumah. Oh, yang namanya PR di rumah berarti itu termasuk di oh iya, itu termasuk di bertanggung jawab terhadap tugas. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 berarti ditempel di sini. Ya Bu. Sini Bu. Ya di bawahnya ya. Ini tulis bertanggung jawab terhadap tugas. Yang satunya dibaca lagi. Yang satunya kalau di kelas tidak boleh memakai topi. Ya. Terus satunya lagi, kalau rambutnya panjang, anak laki-laki harus cukur. Nah, itu kira-kira masuk mana ya? Mana ini Bu? Nomor 2 kalau menghargai diri ya, menghargai diri betul nomor 2. Buat Sini. banyak yang pakai topi.
Masa pacaran sama kata-kata bisa kok. Ayo, gosok ya, maju. Saya bacakan ya Bu. Yang pertama rutin membaca Asmaul Husna sebelum KPM. Oh iya bagus. Beres berapa? Ada bagus Asmaul Husna beribadah ya ini. Iya. Itu PR betul. Oh, PR ya. Asmaul ini dua yang satu itu. Oh. Rutin membaca. Saya itu berarti di nomor 4. Ini berarti nomor 4. Iya. Ini disepakati bersama. Sikap positif. Bukan menggunakan PR, melaksanakan 3 harian berkelas. Berarti bertanggung jawab ya tugas. Masuk kelas mengucapkan salam. Oke. Ayo mana yang paling di sini. Ayo Mbak Rizky. Itu boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Terus wali murid diharap tidak menunggu di depan kelas. Oh iya, berarti menghargai yang menghargai yang Baik, puisi. Oh iya, pokok. Membuang sampah berarti bersikap positif. Nah ini contoh malahan yang sebetulnya untuk kelas 1 ya, sing murid-murid nanti kita senggoni. Ada maksudnya dari siapa deh? Ya maksudnya dari masing-masing. Lagi ya. Dari dia. Enggak apa-apa. Ya tak boleh kok berapa dia sih ya. Pakaian rapi sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan belum. Berarti apa ini maksudnya? Tanggung jawab ya, berarti bertanggung jawab. Berdiri untuk berbicara sopan santun terhadap teman atau guru, dilarang berbicara kotor, berbicara tidak sopan. Sebelum memulai KPM harus berdoa dan setelah KPM berakhir sebelum pulang harus berdoa juga. pinter pinter ya. Nah ini kebetulan anaknya berarti baik-baik semua. Kadang ada sing cerenek, oh yang bawa jajan orang menjadi sekolah tuh jangan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Dan ketika anak sudah maju seperti ini dalam pembentukan kelas, keyakinan kelas, gurunya membacakan satu-satu. Yang dari anak yang bernama Mbak Indah misalnya, seperti itu dibacakan. Ini memiliki saran membuang sampah di tempat sampah. Ini dijadikan kegiatan kelas apa tidak, anak-anak? Iya. Dimasukkan ke dalam raci kalian masing-masing. Apa di tempat sampah? Tempat sampah. Berarti
tidak menaati keyakinan kelas kalian masing-masing. Biasanya Ada kesepakatan seperti itu ya. Kan Bu. Nah, Dan taruh sini Bu, kayak gitu. buat pendengaran. Nah itu karena sudah menjadi kesepakatan itu harus kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Nah konsekuensinya apa kalau kita ada yang melanggar? Nah berarti nanti juga sampah. Jadi ini bukan bocai kaitannya dengan sampah, berarti solusinya tentang sampah. Berarti anaknya supaya tidak mau ulangi lagi. Wising sampah-sampah langsung lagi, mau dicukupi. Nunggu orang kesini orang mau cukupi. Mau akhirnya anak itu tidak. Itu pakai itu lupa. Iya. Ya, caranya tadi berarti ketika anaknya sudah menempelkan seperti ini kita bacakan satu-satu. Berarti orang ke-35 kesel ya. Tapi tetap semangat kalau nantinya biar menjadi sebuah kesepakatan. Misalnya koinnya ada yang sama, berarti ada yang tidak ditempelkan di sini. Misalnya miliknya Bulia karo Bu sapa mau podo. Nah, sing ini Bulia kalau sing terakhir ya tidak ditempelkan tidak apa-apa ya loh. Ini yang tadi sudah kamu berdua sama dengan yang tadi. Biasanya anak tak pingin semuanya ditempel. Kalau nak buru karunya kok priye sih? Para seneng karunya kok ini malah ditempel, memberikan pengertian kepada dia. Oh, kamu ternyata masukannya, aspirasinya kok sama dengan teman yang tadi. Kamu kalau bisa memperbaiki ya nanti tak tempelkan di sana. Ada hal lain yang belum ada di papan tulis, kamu boleh menuliskan yang belum ada. Contoh yang di kelas 5, berarti tidak diperkenankan membawa HP saat pembelajaran. Minggu apa tak ingat-ingat? Mau jeblono orang HP kok bocah seneng teo. Lah dong gawe kesepakatan kelas tulis kuwi. Apa maning bal-balan saat pembelajaran sedang berlangsung tidak boleh keresmin. Wis bare masuk ya kudu masuk ora kena nang karo iki jam piro sih? Kok isi bal-balan pengen kan dikuru ning luru. Nah, seperti itu. Sudah ada gambaran nggih Bapak Ibu nggih masalah pembentukan keyakinan kelas. Nah ini alangkah baiknya nanti kita buat di awal semester tahun ajaran yang akan datang. Semoga kita bisa mengerjakan dengan baik. Nah ini perbedaan peraturan sekolah dan kesepakatan sekolah. Peraturan sekolah ditetapkan tanpa melibatkan aspirasi atau inspirasi dari murid. Kesepakatan sekolah dibuat bersama antara guru dan murid kalau kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Berarti perbedaannya tadi, kalau peraturan tidak ada aspirasi dari anak yang masuk, tapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Jadi anak itu paham. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kita tanya saja, dulu kamu waktu membuat keyakinan kelas, kamu masih ingat yang kita buat? Oh iya Bu, salah satunya ini, saya kok main bal-balan ya di dalam kelas, padahal kan kesepakatannya tidak boleh bermain apa membuat gaduh di dalam ruang kelas. Nah nanti kamu mau mengulanginya lagi tidak? Tidak Bu, insya Allah saya akan bermainnya di luar seperti itu. Ini segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelasnya. Ketika anak melaksanakan kesalahan, kita menanyakan keyakinan kelas yang kita buat sehingga anak akan sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Nah ini contohnya yang sudah saya laksanakan. Asalnya ceritanya turu nang kelas, bukunya pakai lagi apa nang pakai, kalau saya turu dibuka. Itu dia hasilnya setting tapi pinter ya main lagi settingan. Nah itu dia saya panggil. Ini berarti ketika saya di modul 1 titik berapa sih 4, berarti memang
Nah, ini caranya seperti itu. Ini hasil pakainya warna hitam ya. Seharusnya Ini hasilnya artinya udah habis. kamu kasih punya alasan mengapa kamu terus pelajaran dan memakai kerudung tidak berwarna coklat. Ini kan harus coklat dong, di semua. Kok hilang? Yang biasa kalau nonton TV Piala Dunia apalagi ya itu memang sangat mengasihkan. Senang bal-balan anak-anak waktu. Tapi fokus dalam pelajaran malah kamu tidur di luar kelas. Baik bahasa dari mantannya bahasa masih ingat dengan kesepakatan kelas kita. Nah, itu kesepakatan kebanyakan kelasnya tak kau pakai. Imutan para aja nih. Nah, kebetulan dia masih ingat. Apalagi setino orang beres nggak mau nanti tak pilih. Nah, loading. Nah, ini terakhir. Sebetulnya muaranya kita sebetulnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang memiliki 6 dimensi. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu ada 6. Pembelajarannya yang diharapkan adalah pembelajaran yang menyenangkan karena anaknya harus dibuat senang. Jangan pakai metode ABC. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, B, buka LKS halaman sekian. C, cukup sekian dan terima kasih, ibu mau ngobrol di kantor. Nah, itu kebiasaan seperti itu tolong ditinggalkan. Jangan pakai ABC. Nah, pertama tadi kan sudah berbaris rapi, tapi harus ada persepsi, ada tujuan pembelajarannya yang mau dicapai itu yang mana, itu harus kita paparkan. Kemudian ada ice breaking awal untuk memotivasi. Nah, ini tugasnya Bune. Sing biasanya aku ngrungokake iki. Nah, kelas 6 ice breaking awalnya itu apa? Monggo. Saya mau jadi murid ya. Ayo tepuk tangan untuk Bune. Coba ya. Biasanya saya kapan sebelumnya rapi. Oke, teman-teman. Biasanya saya akan melakukan seperti ini. Pertama, saya akan biasa membuka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus Bu Guru biasa mengucapkan semangat pagi buat anak-anak ya. Biasanya nanti kalau pas menjawab pas saya bilang semangat pagi, anak-anak bilangnya langsung pagi, luar biasa. Nah, ada juga apa kabar kalian? Alhamdulillah, sehat, cerdas, luar biasa. Seperti itu. Coba dulu ya satu-satu ya. Oke, pertama, apa kabar kalian? Alhamdulillah, sehat, cerdas, luar biasa. Seperti itu. Nah, berikutnya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Dan jika ada anak yang masa kamu semangat kok, Mas teman, kita ulangi lagi. Coba lagi ya. Semangat pagi, luar biasa. Berikutnya, kalau ada kejenuhan ataupun sebelum mulai pembelajaran, saya akan membuka dengan SBG terlebih dahulu. Misalkan, saya nanti bilang seperti ini, pagi dengan tepuk sekali. Oh ya. Pagi. Siang 2 kali. Siang.
yang bertepuk berarti sudah konsentrasi. Maka kita ajak langsung kita membuka materi dengan apa yang kita punya. Ada juga kita misalkan saya di matematika. Nah anak-anak untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah coba anak hafal tidak bangun ruang. Kalau tidak hafal kita membuat tepuk. Tepuk macam-macam bangun ruang, kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, bola, seperti itu. Jadi ada gambaran dia akan mengingat sebuah bangun ruang yang beraneka macam. Bisa kita coba? Oke, yuk. Tepuk bangun ruang, kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, bola, bangun ruang. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ning. Itu cocok juga untuk kelas 5. Nanti saya mau itu meng-ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, itu memang guru sekarang harus memiliki ATM. ATM tidak saja yang di bank, tapi ATM yang amati, tiru dan modifikasi. Dari Bu Ning seperti itu yang amati tepuk Bu Ning ya kan. Yang menojo ngeplak tiru-tiru. Ya, berarti apa tak modifikasi kayak modern. Nah, itu memang seperti itu. Diusahakan atau kita berusaha supaya menjadi guru yang inovatif. Nah, ojo sekedar meniru saja. Nah, sekarang yang di agama Bu, lihat contohnya yang membuat semangat tepuknya apa? Monggo. Iya, banyak sekali. Saya dengar Bu Lia kalau mau ngajar itu luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk Bu Lia. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ini untuk kelas rendah apa kelas tinggi? Iya, biasanya untuk kelas rendah kan biasanya tadi seperti yang sudah dicontohkan bersiap di depan. Biasanya kalau agama karena seringnya agama itu jam pertama ya memang untuk kelas rendah. Kalau kelas yang kelas tinggi itu untuk jam kedua. Kalau kelas rendah biasanya suruh berbaris, nanti biasanya saya hanya menanyakan nama-nama nabi atau nama tugas malaikat. Tapi nanti kalau sudah masuk, biasanya karena anak-anak ya, namanya anak-anak, biasanya saya juga ada untuk menyiapkan anak itu biasanya semuanya ayo ikut tangan ke depan seperti kan itu seperti itu. Ada yang tahu apa belum ini? Praktek ya. Ini contohkan dulu semuanya ya, semuanya ya. Kalau ini bisa untuk anak kelas 1 sama anak kelas 2. Tangan ke atas seperti pohon, tangan ke samping seperti burung, tangan ke depan seperti ikan, tangan dilipat, duduklah yang sopan. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Nanti baru berdoa bareng-bareng. Iya, untuk kelas 1 sama kelas 2 itu bisa dipraktekkan. Nanti setelah berdoa biasanya untuk kelas 1 kadang saya sebelum berdoa khusus yang doa belajar lebih biasa biasanya ada surat Al-Fatihah dulu, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Nanti baru untuk pembiasaan surat pendek untuk kelas 1 atau kelas 2, nanti baru yang Rodilubillahiroba itu seperti itu. Setelah doa biasanya anak-anak itu disuruh tepuk dulu. Ada tepuk anak soleh, ada tepuk aku cinta Allah, itu banyak. Ya misalnya ini ya tepuk cinta ya, tepuk cinta. Kalau tepuk anak soleh itu sudah biasa.
kita pelajari. Terima kasih sangat menginspirasi dari kuliah. Bisa juga untuk kelas yang lain atau guru ngapel. Untuk guru kelas bisa menirukan seperti itu, tapi dengan materi yang berbeda. Iya, ATM lagi. Nah ini untuk pembelajaran yang IKM, implementasi kurikulum merdeka, anak kita mulai kenalkan dengan lagunya profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk kelas 4 di kursus anak sudah hafal belum? Yang profil pelajar Pancasila yang untuk ini belum lah. Untuk itu berarti ini di tahun ini kelas 1 dan kelas 4 alangkah baiknya dikenalkan dengan yang ini, dikaitkan dalam pembelajaran atau dari tepuk-tepuknya sebagai ice breaking. Nah ini bareng-bareng guru Nendisit menapal sebelum ke anak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, pertama nih biasa nih, mana suaramu, ini suaraku, mana nyanyianmu, ini nyanyianku. Lah sing bocah kelas ini mau ngalahin siapa tuh? Bu, mana matamu, ini mataku, mata kanan. Ya, pilihnya sih juga udah bagus kan? Tapi kok kenapa mata-mata nih? Wah, kita hilangkan. Iya, yang bagus-bagus saja yang diajarkan ke anak. Bang anak ternyata tahu di YouTube saya yang ambilnya dari bagian mana, dia tahu aku boleh juga kayak gini. Nah ini saya ATM dari YouTube. Anak-anak harus seperti di sini. Malahan gue mikir yang ada mata-mata nih dong, akhirnya tak skip. Ya, ini mataku, ini mata kiriku, ini mata kananku, mata kananku. Lah, mata-mata. Wah, lah jangan pakai yang itu ah. Nah, kita belajar bareng-bareng yang ini ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Biasanya kan ada gerakannya ya. Nah, dong bernalar kritisnya seperti ini. Aku mau tanya nang YouTube sih gue tok. Liane orang tak dapat lagi. Nah ini menjadi PR untuk kita membuat yel-yel atau lirik lagu belajar Pancasila dengan gerak lagu yang ada gerakannya seperti itu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Nah, gerakannya seperti apa? Apa mau dibuat yel dengan tepuk? Monggo. Nah ini juga baru saya praktekkan 1 kali kemarin, anak-anak sing kelas 5 datang ibu harus semangat. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ya. Anak-anaknya belum semangat karena hanya lagu. Seharusnya ada geraknya, ada tepuknya. Nah itu masih menjadi PR. Asal tidak mengapa asal. Oh, udah kok kembali ke sini lagi ya. Ya. Belajar Sudah habis. Nah, ini seharusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Slide-nya sudah selesai. Ya, demikianlah tadi seluruhnya yang bisa saya sampaikan di kegiatan diseminasi kegiatan positif 1.4 yang merupakan rangkaian akhir dari modul 1
modul 1.1 dulu saya membuat puisi di video. Di modul 1.2 ada apa lagi? Memang banyak sekali, jadi ilmu sebetulnya bertebaran di mana-mana. Tinggal kita memanfaatkannya. Di media HP kita banyak sekali sekarang, di SIM PKB itu banyak, tinggal kita mau apa tidak. Nah seperti ini, saya juga yang tadinya tidak tahu Canva, wong darmane wis kepepet keharusan. Yo akhirnya belajar. Nah akhirnya alhamdulillah bisa. Nah semoga teman-teman kita di sini menjadi CGP di angkatan selanjutnya. Bu Kulsum, Bu Lia, Bu Indah, yang belum, ayo semangat, senang. Tidak hanya harus gak patokan pengen jadi kepala sekolah, bukan, tapi yang nomor satu itu ilmunya yang kita mendapatkan banyak teman. Nah itu tidak harus kita mau kudu jadi kepala sekolah di lewat ini, tidak usah. Itu sudah digariskan dengan yang kuasa. Mas bercita-cita seperti itu tidak jadi kepala sekolah yang banyak. Ya, cukup. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga nanti bisa dipraktekkan di kelas kita masing-masing. Sekian saja dari saya. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teti. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk belajar dan terus belajar agar kita dapat menjadi guru yang profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kaca selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi rangkaian acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.